mesti mengucapkan kata Horas katanya. Jadi pada sore hari ini saya mengulang ucapan Horas. Mungkin perlu dicatat ya. Barangkali pada hari ini tanggal 17 Desember tahun 2021 orang Tionghoa atau orang Cina yang pertama kali mungkin yang menginjak kakinya di Batu Marsaung ya. Mungkin ya, saya nggak tahu, mungkin sebelumnya ada yang menginjak. Kalau ada mungkin saya yang keberapa. Saya berharap untuk beberapa waktu ke depan saya juga bisa melayani tempat ini lagi ya. Amin. Haleluya. Saya ini bukan punya latar belakang orang Kristen. Saya dulunya kena pekong ya. Kayak gitu. Saya bertobat tahun 2006. Tadi ada drama, tadi pantomim, apa istilahnya? Ya, pantomim. Pantomim itu tadi ada berhubungan dengan latar belakang saya. Ya, ada berhubungan. Jadi ini unik ya Tuhan tuh ya. Jadi seluruh rangkaian acara itu berhubungan juga dengan kehidupan saya. Saya terkejut, tadi saya menangis. Loh, ini sepertinya iblis ini nyindir saya. Iya kan? Ya, jadi begini. Dulu saya bekerja di sebuah perusahaan consumer good ya, perusahaan internasional. Jadi saya itu ya biasalah kalau marketing kan, saya kan mengejar target yang terbaik ya. Dengan berjalan waktu, karena kehidupan kami itu memang dari dari papa mama itu orang susah. Jadi maunya kok ada perubahan hidup, maunya instan gitu. Jadi selama perjalanan hidup itu saya sambil bekerja, saya sambil berdukun ya. Kalau bapak ibu dukun masih di lokal sini masih biasa-biasa saja. Kalau saya berdukun sampai ke luar negeri, tapi jangan salah, bukan saya terbang ke luar negeri, enggak. Jadi dulu saya berdukun sampai ke Swiss. Di Swiss itu saya baru tahu di situ tempatnya markas ya orang-orang atau paranormal sedunia ada di situ. Karena saya melihat dari nama-namanya. Ada yang Mr. Chang itu dari Tiongkok ya kan. Terus ada nama-nama yang bernuansa Arab pasti dari Timur Tengah. Jadi semua ada di sana. Jadi apa yang saya lakukan? Saya tiap bulan itu menghabiskan ribuan dolar. Waktu itu dolar masih kurang lebih 700 sampai 1000 lah. Sampai kejatuhan Soeharto 16.000 ya. Nah, jadi saya mengutak-ngatik uang kantor hanya untuk berdukun, bayangkanlah. Supaya apa? Supaya saya diberkati oleh iblis-iblis itu ya. Nah, ternyata itu bukan jalan Tuhan. Karena saya percaya saat itu juga sepasang mata di surga sudah melirik saya, Tuhan Yesus ya, hai hambaku engkau yang letih lesu, datanglah kepadaku ya kan. Cuma saya kan bisikan itu belum tahu, belum sensitif ya, jadi saya nggak tahu kalau ada mungkin seperti itu ya kan. Dengan berjalan waktu saya ngutak-ngatik itu dan itu tidak menghasilkan apa-apa. Itu pekong di Medan hampir seluruhnya saya cari. Katanya, pekong sana bagus, dicari nanti, bisa kasih berkat, limpah-limpah. Terus cari pekong yang sana sini saya cari. Jadi sudah hampir rata-rata mungkin 90% pekongan di Kota Medan itu saya udah datangi minta berkat dari mereka. Dari pekong-pekong maksudnya. Lalu juga dari kalangan kita Muslim. Itu yang paling fatal. Terakhir saya sampai bernazar untuk menjadi seorang Muslim apabila seorang jin Muslim itu memberkati saya. Jadi cara kerjanya begini. Jadi saya berdukun ini selain yang muatan internasional juga yang pada muatan lokal. Yang muatan lokal ini dari salah satu provinsi bagian timur. Saya nggak sebut ya. Di sana markasnya. Jadi saya waktu itu disuruh ya mempersiapkan seperangkat alat sholat termasuk Quran. Jadi di situ ada namanya ritual ya. Saya disuruh hafal beberapa surat daripada Quran. Itu ada surat Al-Fatihah ya, surat pembuka, itu ada surat Al-Jin dan surat Al-Ikhlas. Jadi ini betul-betul harus dihafal betul ya kan, supaya untuk mengundang jin itu. Jadi ilustrasi jin itu seperti ini. Jin itu akan bekerja. Nanti ketika saya melakukan ritual itu, dia akan hadir di tengah-tengah malam bersama saya. Jadi jin itu pakai pakaian serba hijau, ya, pakai serba cewek, cantik katanya. Tapi kita nggak boleh punya hati yang cabul gitu ya, dia akan hilang. Jadi sepertinya jin itu juga kudus ya, sepertinya seperti itu. Yang kita kurang ajar sama jin itu. Kalau sedikit terbersih di benak Anda, ada cabul, itu jinnya akan hilang katanya. Anda hanya boleh dikasih waktu beberapa menit waktu, boleh salaman, apa kebutuhan kamu gitu loh ya kan. Ya pasti saya minta uang dong. Waktu itu saya ditargetkan untuk mendapatkan uang 3 miliar.
Keren ya kan? Berarti saya kalau sambil kerja, karena pada saat itu juga waktu saya itu akan dipromosi menjadi supervisor. Karena karirku mulai naik, tapi hutang membengkak. Kenapa? Karena selain saya main dukun, saya juga main lotre. Lotrenya bukan lotre lokal, lotre luar negeri, Kanada, Australia, Inggris, ribuan dolar. Dari mana? Bukan dari gaji, dari kotak-katik uang kantor, ya kan? Jadi kantor itu sangat ketat. Jadi di audit sangat ketat, tetapi dengan kuasa kegelapan, saya mampu ya menggelapi ya, tanda kutip menggelapi tindak tanduk saya, sehingga apa yang saya lakukan itu tidak diketahui perusahaan. Jadi sangat lancar sekali. Jadi misalnya saya mau butuh uang 100 juta, saya bisa kotak-katik, ya kan, nanti bisa masuk ke rekening saya. Ya mungkin caranya suatu waktu, tapi saya nggak boleh mengajak. Kita udah tahu ya kan. Nah, jadi uang itu untuk apa? Maaf ya, selain untuk main lotre, ya kan, main dukun, maaf ya, adik-adik NC yang tersinggung, termasuk main perempuan. Ya itu salah satu dosa fatal saya. Jadi ketiga hal ini membuat saya hampir bunuh diri, karena tidak ada jalan keluar. Waktu itu kan pada ritual yang malam ketiga itu antara iya dan enggak. Benarkah jin itu akan kasih saya uang 3 miliar? Karena cara kerja jin itu sangat meyakinkan. Karena kalau kamu minta mungkin 100-200 juta, malam itu juga dia akan menyerahkan uang itu dalam bentuk cek kontan kepada saya atau uang tunai. Tetapi kalau misalnya 3 miliar, cara kerja jin ya yang disampaikan yang punya ilmu ya, dia akan keesokan harinya dia akan ketemu saya. Dia mungkin pakai rapi seperti ini. Dia akan mengajak saya makan di sebuah restoran. Nanti jin itu yang menjelma itu akan mengajak saya makan, lalu nanti dia lunasi bilnya, lalu nanti dia setelah mau berpisah, dia akan menyerahkan saya sebuah amplop isinya cek kontan. Nanti cek itu kita bisa tukarkan uang tunai di bank itu, nanti ada bank gaib, ada kasir gaib. Dia akan ngati ya kan, uang bank itu masuk ke rekening saya. Tapi begitu saya percaya loh, apa benar bisa kejadian seperti itu? Entah kenapa, karena benar ini udah suntuk gitu ya kan. Ini kenapa? Karena saya sambil mengutak-atik uang perusahaan, saya pun takut suatu waktu itu kan, sepandai-pandainya tupai melompat pasti suatu saat akan jatuh kan. Saya takut suatu ketika boros saya itu bongkar sama perusahaan, saya akan masuk penjara. Kenapa? Kalau orang mata sipit masuk penjara, nanti babak belur ya kan, reputasi saya hancur ya kan. Saya tak mau itu. Hati saya gundah gulana, sangat gemetar, sangat ketakutan. Karena pada ritual malam ketiga itu gagal. Waktu malam ketiga itu katanya jin yang cantik itu tiba-tiba mungkin tengah jam 1 dini hari, tiba-tiba tubuh saya gitu kan. Dari tengkuk ini keluar, gitu kan. Gambar nenek-nenek, wajahnya keriput, menakutkan. Saya lari gitu, menakutkan. Sialan, hantu pun tidak mau nolong saya. Jadi saya itu juga jinnya hilang, yang tadinya kan janjinya kan cantik ya kan. Ini tiba-tiba keriput nenek-nenek itu dan menakutkan. Nah itulah akhir pertualangan saya mencari dukun. Ya, jadi tak lama kemudian, maaf ya, haus. Jadi manajer saya itu waktu itu di Hong Kong, karena saya marketing terbaik. Saya pernah ke Singapura, Malaysia itu jalan-jalan gratis dari perusahaan, dibiayai perusahaan. Ya, dapat uang saku, akomodasi, penerbangan semua dibiayai perusahaan. Jadi perusahaan itu, manajer itu nggak tega langsung menjebloskan saya ke penjara. Dia kasih aku waktu 1 minggu. Nama asli saya sebenarnya, tadi saya lupa kasih tahu nama ya. Sorry ya, Sim Saizun itu nama asli. Tapi nama Kristiani saya Simon Anthony. Jadi kalau di sini ada Batak bermangka simbolon, kita saudara, sama-sama Sim, ya kan? Jadi ya, begini. Jadi manajer itu bilang kasih dia waktu, kasih Sim Saizun 1 minggu. Ya, terima kasih. Jadi supaya apa? Supaya saya bisa menyerahkan jaminan berupa surat tanah dan bangunan senilai yang saya rugikan perusahaan itu. Kurang lebih waktu itu 200 juta waktu itu gede loh. Kok saya kerja 5 tahun nggak bisa bayar. Jadi surat tanah dan bangunan dari rumah saya itu yang di Jalan PWS itu nilainya segitu, tulisan tolak. Jadi waktu itu saya kalang kabut, saya cari di mana-mana. Bahkan ibu saya yang di Batam itu, saya berjaya punya hotel, tidak nolong saya. Teman-teman saya, saudara saya yang ada di pinggiran kota Medan, Patelabu, juga kaya raya yang punya kandang ayam begitu banyak ya, juga tidak menolong saya. Tidak ada satupun yang menolong saya. Saya disekap di sebuah hotel berbintang di kota Medan selama seminggu. Jadi waktu hari Minggu itu saya saking suntuknya kan, wah ini habislah hidup saya ini, masuk penjara Cino 1 ini kan. Jadi saya, wah nggak ada pilihan lain. Karena waktu itu pilihan saya cuma ada 2, mau bunuh diri atau melarikan diri. Cuma ada 2.
saya udah siapkan itu insektisida ya, racun yang untuk apa itu. Saya bilang biar mati saja. Tapi saya belum sempat melakukan. Tiap pagi itu saya sempat memandang anak-anak saya 3 itu masih kecil waktu. Saya memandang mereka. Ini kalau saya bunuh diri, nanti siapa yang besarkan ya? Sedih, gak tahan ya kan. Kalau misalnya saya lari, nanti saya rindu pulang kena tangkap polisi. Jadi dua-dua itu bukan pilihan. Waduh, ajab betul ini. Kehidupan saya ini betul-betul kelam ya kan. Apa akan saya lakukan? Tidak ada satupun jalan keluar. Pekong seluruh kota Medan sudah saya cari. Dukun yang impor punya pun sudah saya cari. Ya kan? Apalagi yang mau saya lakukan? Bahkan yang katanya dari Kedar itu yang dengan membaca Quran, mengamalkan Quran itu bisa ngasih jin itu bisa kasih uang itu juga gagal, tidak ada hasilnya. Nah terakhir begini, di 1 minggu itu kan, waktu itu kan di televisi itu kan ada acara kekristenan, saya nggak tahu acara apa itu kan. Tiba-tiba saya dapat nomor teleponnya, saya mungkin nggak jadi orang percaya yang baik ya. Nomor HP hamba Tuhan itu lupa saya catat. Dia kasih satu ayat firman Tuhan itu di dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan ayat ini saya imani, segala perkara. Berarti ini kan salah satu kan ini saya mentolong uang Tuhan kan salah satu perkara benar ya. Berarti siap mantap lah saya ini. Kenapa? Karena waktu itu saya nggak bisa percaya Tuhan Yesus karena saya pikir kan Tuhan Yesus itu kan Tuhan orang Batak, benar? Waktu itu ya sorry ya. Jadi terus orang Cina itu pasti Tuhan itu dewa-dewa, kan ada dewa kongkong. Bapak Ibu lihatlah dewa kongkong itu kan tubuhnya tegak besar, pakai pedang kan enggak dibanding dengan Yesus loh. Yesus mak apa kolor, tapi tergantung gitu ya kan. Waktu itu ya sorry, saya minta ampun. Nah tapi itu nggak berbuah hasil apa-apa. Tapi saya berpikir saya nggak minta bantuan Tuhan orang Batak, mau Tuhan siapa pula saya minta bantu, kan gitu, ya kan? Karena waktu itu di paradigma saya ini, kalau Yesus itu identik dengan Tuhan orang Batak, karena saya taunya orang Batak itu bertuhan orang Yesus apa Yesus Kristus kan gitu kan. Nah jadi waktu itu saya berdoa mungkin kurang lebih seperti ini, Tuhan Yesus, tolonglah aku, kayaknya saya seperti itu mungkin nggak lari dari kata-kata seperti itu. Saya seperti curhat kepada seorang ibu ya kan, aku ada masalah di kantor, kalau saya tidak bisa memiliki surat jaminan ya surat bangunan dan rumah itu, saya akan segera dijebloskan ke penjara. Tolonglah ya Tuhan Yesus. Waktu itu saya gemetar, tiba-tiba itu saya tersungkur gitu kan, tiba-tiba saya melihat kelabat kayak seperti putih itu kan, ada bayangan jumlah putih-putih lewat. Saya itu waktu itu menangis sekali. Saya percaya itu Tuhan Yesus atau malaikat ya, saya nggak bisa pastikan ya kan. Kalau nggak malaikat itu pasti Tuhan Yesus. Jumlah itu putih-putih lewat itu. Tapi waktu saya buka lagi mata udah menghilang dia. Waktu itu saya menangis sejadi-jadinya. Setelah itu di benak saya, di otak saya ini, pikiran yang membebankan saya puluhan tahun sejak saya remaja sampai besar itu plong itu hilang ajaib. Jadi seperti iman saya, Tuhan Yesus bersama saya kan, kemanapun mau tangkap polisi pun apa-apa lah, sebab ada Tuhan Yesus bela saya, nggak khawatir itu ya kan. Benar loh, saya punya kekuatan karena dengan ayat itu saya baca ulang segala perkara dapat ditanggung dan Dia memberi kekuatan kepadaku. Itu saya baca tiap kali tiap jam itu saya baca ulang-ulang. Benar-benar terjadi ajaib pada kehidupan saya. Lalu saya cari nomor telepon kawan, ada namanya Ahok juga sama kayak gubernur di Jakarta. Ini teman saya Ahok, bukan Ahok di Basuki ya. Dia punya nomor telepon, saya telepon, kamu punya surat tanah dan bangunan nggak? Aku di perusahaan ada sangkut uang, saya bilang gitu. Ada, saya punya 7 lembar, udah tanah ngambil. Saya terkejut, padahal tadi awalnya saya kan udah minta tolong sama ibu saya, betul ibu kandung loh. Padahal ibu kandung saya kaya loh, mobil mewah semua, tapi tidak mau nolong, bayangkanlah. Orang kaya di Pantai Labu itu, kaya saudara saya, kami orang Tionghoa Pak satu marga juga saudara Pak. Nah, saudara, tidak mau tolong. Benar, abang koko saya pun tidak ada mau nolong, tidak satu rupiah pun mereka tidak mau nolong. Tapi ajaibnya setelah saya berserah kepada Tuhan Yesus, saya telepon teman saya itu, saya yakin dan percaya Ahok itu pasti Tuhan yang mempertemukan, amin. Itu pasti, saya pasti itu. Jadi saya telepon, lu datanglah. Orang Cina nggak usah lah masuk penjara, reputasi kita hancur, nanti lu mau cari makan susah katanya. Jadi singkat cerita, dia sama istrinya naikin di notaris untuk menyerahkan surat jaminan rumah ya sama tanah itu supaya saya bisa taruh di perusahaan itu dan saya bisa cari uang di mana-mana selama dikasih waktu 1 bulan lagi. Dan puji Tuhan, toke daripada istri saya dan teman-teman saya yang belum saya cari, saya ketemu saya teleponkan, semua mau nolong saya dan tidak sampai 1 bulan uang itu terkumpul untuk menutupi seluruh hutang-hutang saya yang ada di perusahaan. Bukankah Tuhan kita ajaib, amin? Beri pujian bagi Tuhan Yesus.
kalau saya menjadi anak Tuhan atau jadi pengikut Kristus bukan karena ada seorang bapak yang datang ke rumah, saya Yesus, percaya Tuhan Yesus nggak masuk neraka, nggak seperti itu, nggak ada. Tiba-tiba saya hanya minta bantuan, tiba-tiba terpikir aja di benak saya. Karena kesaksian saya juga ada dialami beberapa teman saya, sama bunyi, tapi kasusnya beda-beda ya. Nah, mungkin hanya itu aja kesaksian kenapa saya bisa menjadi orang percaya. Kalau kesaksian kedua pada waktu saya sampaikan itu mungkin udah perjalanannya selama jadi orang Kristen. Saya jadi orang Kristen 2006 sampai 2021, 15 tahun ya.